Ibadah Sekolah Minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, kita berdoa dan kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memimpin menyertai kami, dan saat ini kami akan bersama-sama memuji nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak, dan Yesus cinta anak-anak semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita bergerak, serta kita memuji nama Tuhan kita. Bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Marilah kepadanya, jangan takut, marilah. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Marilah kepadanya, jangan takut, marilah. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya,
Orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, kita semua tadi sudah menonton tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati atau orang Samaria yang baik hati. Adik-adik kalau menyimak semua video dari awal sampai akhir, Keva mau tanya nih, siapa yang tahu? Tadi yang nanya ke Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal, siapa ya? Siapa yang mencobai Tuhan Yesus tadi? Coba dijawab. Kamu yang tahu? Tahu sih. Kak Anita? Aku tahu Kak Eva. Siapa? Jawabannya, kasih tahu nggak ya? Jawabannya ahli Taurat. Iya, benar, ahli Taurat. Ahli Taurat mempertanyakan bagaimana hidup yang kekal kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak gimana memperoleh hidup yang kekal? Ada yang tahu? Dengan Bagaimana ya caranya? mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan Wah. segenap Jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita, manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Wah, Kak Mayang jawabannya benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Kak Jadi Maya. kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita dan juga mengasihi sesama. Itu jawaban bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ketika ada orang yang datang dari Yerusalem menuju Yeriko dan dia dirampok di jalan. Aduh, kemudian dia terluka. Siapa yang mau menolong dia? Adik-adik tahu nggak siapa yang nolongin orang ini yang terluka ini? Ada yang tahu? Kak Mayang tahu nggak? Aku tahu, imam dan Bukan Kak Mayang, bukan imam yang bukan. menolong. Siapa dong? Kak Nita tahu. Orang Samaria. Ya, benar. Benar sekali. Padahal ada imam, ada juga orang Lewi yang lewat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka Oh cuma- ya, mereka yang jalan aja ya, ninggalin gitu aja ya. Iya. benar. Mereka Kalau cuma lewat aja. Kalau adik-adik tadi perhatikan videonya, orang Lewi, orang imam cuman lewat aja. Kasihan ya, cuman dilewatin. Tetapi apa yang terjadi? Orang Samaria sangat murah hati, mau menolong orang yang terluka itu. Sehingga orang yang terluka itu dibawa ke penginapan untuk dipulihkan dan dia memperoleh kesehatan. Ya, baik sekali ya orang Samaria itu. Ya, baik sekali. Kayaknya kita harus seperti orang Samaria deh. Kita harus baik hati ya. Ya, kita harus baik hati ke sesama. Nah, sesama kita tuh siapa aja ya, Kak?
Kakak Eva, Siapa Kakak lagi? Nita, Kak Nita. Amora, Paula juga. Ada Efran. Ada Siapa lagi ya? Semua adik-adik di Semua rumah. adik-adik Sekolah sesama minggu. kita. Iya. Orang tua kita, siapa lagi ya? Tetangga Kak Mai. Hah, Oh benar. iya benar, teman-teman kita ya. Ya, semua yang kita kenal maupun tidak kenal kita harus mengasihi mereka dan menghormati. Karena apa? Karena kita bilang kita mencintai Tuhan. Tadi pujian kita dari awal kasih Yesus, kita mencintai Tuhan. Berarti kita juga harus mengasihi sesama. Nah, dalam bentuk apa aja nih kalau kita mau mengasihi sesama? Kita Kita mau kasih bisa apa? menolong kalau misal teman kita sedang kesusahan. Iya, Ya. benar sekali. Benar. Ada lagi? Kalau teman kita kelaparan, kita beliin makanan. Ditraktir ya Kak Mai? Ya, kalau enggak kita ngasih makanan di rumah. Ya, benar sekali. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk atau kita doakan. Itu Ya. adalah bentuk-bentuk kasih yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Iya. Jadi, jika kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan yang diambil dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Kita akan menghafalkan bersama-sama dan nanti kita akan pakai gerakan. Nah, sekarang kita bertiga dulu ya, kita bersama-sama ya. Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita untuk mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita dan seluruh hidup kita, dan kita juga harus mengasihi sesama kita sebab semua yang ditulis dalam Alkitab terkandung dalam perintah Tuhan ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya dapat melakukan firman Tuhan ini. Nah, kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan bersama-sama. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami saksikan dan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengasihi sesama kami dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
adik-adik, kita tadi sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama belajar tentang firman Tuhan melalui video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan Kak Nita akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap saling mengasihi, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.